Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Juni 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengundang setiap kita untuk menyatukan hati, untuk menerima hikmat dari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha cinta kasih, kami bersyukur ketika penyertaan-Mu boleh terus ada bersama dengan kami. Engkau menjaga istirahat kami, bahkan ketika kami bangun, kami masih bisa merasakan setiap anggota tubuh kami. Maka kami mensyukuri bahwa berkat dan perlindungan Tuhan itu begitu nyata dan sangat dekat bagi setiap kami. Kami ingin mengawali hari kami dengan kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tercurah membantu kami dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah sebagai orang Kristen kita bangga mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus? Ya, ada sebuah video menarik yang terdapat di media sosial kita. Di dalam video itu menggambarkan ada sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan itu mereka mengisi bahan bakarnya. Sebelum mereka melanjutkan perjalanannya, mereka menepikan motornya terlebih dahulu. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka berdua melipat tangan mereka dan berdoa bersama-sama. Apa yang dilakukan oleh sepasang pemuda dan pemudi ini tentu menjadi perhatian dari para pelanggan lainnya yang melihat dan juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh kedua pemuda dan pemudi ini tentu menjadi sesuatu good habit, ya, kebiasaan yang baik. Mereka mengingat betul tentang betapa pentingnya tentang doa, ya. Artinya mereka dengan sadar mau mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah segala aktivitas yang mereka sedang lakukan. Ya, ini cukup menggelitik juga ketika misalnya kita sedang makan bersama. Apa yang seringkali kita lakukan ketika kita bersama-sama tidak makan bersama dengan teman-teman, seringkali kita berkata, ya sudah ya, berdoanya sendiri-sendiri gitu ya. Kita tidak mengucapkan doa, kita berdoa di dalam hati, ya. Mengapa kemudian kita tidak memilih untuk bersama-sama berdoa, untuk memperlihatkan bagaimana kita mau bersatu dan bersama-sama memanjatkan itu kepada Tuhan. Bukan berarti kemudian kita harus bersama-sama berdoa dengan kencang, kemudian semua orang melihat apa yang kita lakukan. Bukan seperti itu juga gitu ya. Tapi bagian ini memperlihatkan bahwa seringkali kita tidak berani untuk bersaksi di tengah dunia. Seringkali kita enggan, kita seakan malu untuk menunjukkan mengenai bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Perjanjian Baru, sebuah surat yang Paulus tulis kepada Timotius, yang akan kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada seorang anak muda bernama Timotius. Jadi ceritanya Timotius ini diberikan kepercayaan oleh Paulus untuk mengembangkan jemaat di Efesus. Surat ini secara khusus memberikan sebuah dukungan dan juga sekaligus mengingatkan kepada Timotius yang kala itu ia sedang dalam pergumulan, ia sedang mengalami kegentaran sebab ia menyaksikan begitu banyaknya kejadian penganiayaan kepada orang Kristen. Maka di tengah kondisi yang seperti itu gitu ya, terlebih dia masih sangat muda gitu ya, Paulus mengatakan kepada Timotius, ya, tidak usah takut, tidak usah malu. Nah, malu ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa sang pembimbing dari Timotius ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Paulus
yang sedang ada di dalam penjara. Ia mengatakan kepada Timotius untuk tidak malu, tidak usah takut. Mengapa? Nah, itu tentu menjadi sebuah pertanyaan kita. Paulus menerangkan supaya Timotius tidak usah takut dan malu untuk kemudian menunjukkan hidup sebagai orang beriman. Sebab ada Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan, akan membangkitkan kasih, dan juga kesetiaan kepada dirinya. Ini mengingatkan bagaimana Roh Kudus juga menyertai Paulus meskipun ia di dalam penjara, tetapi ia diberikan kekuatan untuk juga terus merawat jemaat-jemaatnya meskipun ia di dalam penjara. Nah, bagian ini sebenarnya juga mengingatkan kepada setiap kita. Timotius diingatkan oleh Paulus untuk tidak takut, tidak gentar untuk mempersaksikan Allah di tengah-tengah dunia. Maka firman ini juga berbicara dengan kita. Mari kita juga memiliki sikap untuk tetap setia sebagai pengikut Kristus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menguatkan kehidupan kita. Ia akan memberikan kepada setiap kita ketenangan sehingga kita bisa melewatinya. Maka firman hari ini menegur kita, mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Kita diajak untuk mempersaksikan kehidupan kita kepada banyak orang supaya kasih Kristus itu menjadi sangat nyata. Tinggal bagaimana kita, sediakah kita untuk menunjukkan cara hidup yang demikian. Biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Mari bersama-sama kita akan menutup perenungan ini di dalam doa kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menegur dan mengingatkan kami tentang bagaimana kehidupan kami sebagai orang beriman yang acap kali masih gentar, masih takut, bahkan malu untuk menunjukkan bagaimana sikap hidup yang benar, sikap hidup sebagai pengikut yang setia. Maka biarlah melalui firman ini kami juga boleh belajar dari Timotius yang dikuatkan oleh Paulus. Kiranya kami juga memperoleh kekuatan yang sama untuk kami dapat mempersaksikan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah perenungan kita. Memasuki di bulan yang baru, mari kita juga memiliki sebuah semangat yang baru untuk terus berani menyatakan kehidupan iman di tengah-tengah orang yang belum percaya. Biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Selamat melanjutkan kehidupan, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.